Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Belemo Osehati atau Rumah Pemulihan Gizi yang merupakan strategi penanganan TENKES atau stunting dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo diharapkan dapat menjadi pelayanan satu kali selesai atau one stop service. Alhamdulillah. Kita berikan aplaus untuk Bapak Pejabat Gubernur Gorontalo yang sudah meresmikan Belemo Osehati. Dilanjutkan Belemo Osehati atau Rumah Pemulihan Gizi yang merupakan strategi penanganan TENKES atau stunting Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo diharapkan dapat menjadi pelayanan satu kali selesai atau one stop service. Hal ini disampaikan PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin saat meluncurkan Belemo Osehati di Puskesmas Tilango, Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Selasa 5 November 2024. Disampaikan Rudi, adanya Belemo Osehati di Desa Tabumela dapat dibarengi dengan program makan bergizi gratis, sehingga upaya dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas dapat dilakukan dengan cepat. Rudi menilai perlu adanya kerjasama untuk menciptakan generasi emas yang akan datang. Jika tidak dibina dan diintervensi dari sekarang, maka Gorontalo tidak bisa menciptakan SDM yang berkualitas dan akan tertinggal dari daerah-daerah lain. Ia pun akan berupaya bersama pemerintah provinsi untuk terus mendorong intervensi ini. Generasi kita Indonesia emas tahun 2045, berarti umur mereka ini adalah umur angkatan kerja. Umur 25 tahun. Kalau kita tidak bina dari sekarang, kita tidak intervensi dari sekarang, mereka akan jauh tertinggal. Nah, nanti di provinsi lain lebih maju, di provinsi Gorontalo kita akan tertinggal terus kalau SDM kita tidak siapkan dari sekarang. Jadi umur-umur mereka nanti di tahun 2045 inilah yang akan menjadi penggerak Gorontalo ke depan. Pemerintah akan menyiapkan berbagai hal untuk bagaimana kita bisa mendorong atau mengintervensi anak-anak ini supaya tidak jatuh ke jurang stunting lagi, gitu ya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otolua mengatakan, Belemo Osehati sebelumnya telah dilaksanakan di Kota Gorontalo dan Bone Bolango. Selanjutnya akan dilaksanakan di Kabupaten Bualemo, Pohuwato, dan Gorontalo Utara. Di Kabupaten Gorontalo, strategi ini akan menyasar anak-anak balita sebanyak 76 sasaran sesuai data yang ada dan pada pelaksanaannya akan didukung oleh lintas program, lintas sektor terkait hingga swasta. Harapannya strategi ini tidak hanya akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, namun juga dapat dicontoh oleh pemerintah kabupaten. Pertama, untuk prevalensi stunting di Desa Tabumela ini 27%. Jadi terima kasih pada teman-teman di Puskesmas yang sudah bisa melakukan pengukuran dengan baik. Di tempat lain biasa yang mereka dapatkan cuma 5-6%, Pak Gubernur. Di sini mereka dapatkan 27% ya, dan itu menandakan bahwa teman-teman di lapangan di Puskesmas sudah bisa melakukan pengukuran dengan baik, sehingga prevalensi stuntingnya itu tidak beda jauh dengan provinsi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Provinsi Gorontalo, Erni Nuraini Mansyur, juga menerangkan progres Belemo Osehati atau Rumah Pemulihan Gizi sejauh ini menunjukkan hasil yang positif. Setelah 90 hari melalui program Belemo Osehati, rata-rata anak yang diintervensi lulus dari TENKES atau stunting dan pertumbuhannya kembali normal dengan IQ yang naik secara drastis. Ia pun menyebutkan kegiatan pada Belemo Osehati meliputi screening pertumbuhan dan perkembangan, terapi sensorik dan motorik, hingga parenting pola asuh bagi ibu dan anak balita. Insya Allah mulai besok anak-anak seluruh anak balita yang bermasalah gizi sebanyak 76 orang akan kita intervensi melalui ada 5 acara untuk penanganan. Yang pertama deteksi dini untuk pertumbuhannya, kemudian ada pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, kemudian ada terapi
sensorik, motorik, dan psikososialnya serta parenting untuk pola asuh bagi ibu anak balita yang bermasalah gizi tersebut. Insyaallah untuk kasus stunting di Desa Tabumela, Kecamatan Pilango, insyaallah sudah tidak ada lagi anak stunting di sini, dan insyaallah akan mendukung upaya dari Bapak penjabat Gubernur Gorontalo di dalam menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama PT Transkontinen bangun komitmen untuk mengembangkan perindustrian daerah. Hal ini diungkapkan CEO PT Transkontinen Ismail Rashid saat menerima kunjungan penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus menggencarkan langkah strategis untuk mendorong kemajuan pariwisata di daerah. Salah satunya dengan melakukan kolaborasi bersama Grab Indonesia dan OVO. Bernama Keliling Gorontalo bareng Grab OVO, kolaborasi ini resmi diluncurkan oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin bertempat di Oceana Resort and Resto, Kelurahan Leatu Selatan, Kota Gorontalo, Selasa 5 November 2024. Selain mobil dan bentor yang diberi branding untuk meningkatkan visitabilitas, disediakan pula pembayaran menggunakan kris dan scan barcode yang terhubung dengan website Pemprov Gorontalo, juga selembaran informasi mengenai wisata Gorontalo, sehingga wisatawan dimudahkan untuk mencari informasi. Pengemudi Grab juga telah dibekali pelatihan Service Excellence agar penumpang mendapatkan pelayanan yang terbaik dan profesional. Tidak hanya menunjang kenyamanan, pengemudi Grab juga harus mampu memberikan kesan positif bagi wisatawan yang berkunjung ke Gorontalo. Selain itu, PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin mendorong agar pengemudi Grab bisa mengembangkan kemampuan menjadi pemandu wisata. Ia juga tidak lupa menekankan agar pengemudi mengedepankan kejujuran dan kedisiplinan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko ini juga mengatakan bahwasannya pariwisata di Gorontalo menjadi prioritas yang terus dikembangkan. Saat ini memang permasalahannya yakni biaya tiket pesawat ke Gorontalo yang cukup mahal. Hal ini juga terus ditekan agar memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung. Dengan mitra Grab yang tadi sudah diberikan pelatihan oleh teman-teman Grab, kita harapkan nantinya bapak-bapak atau para mitra ini juga bisa menjadi tour guide, ya. Jadi pemandu wisata dengan keramah tamahannya gitu ya. Jadi jangan juga kita dianggap masyarakat Gorontalo ini, orang Gorontalo ini yang tidak ramah gitu. Kita ingin semuanya ini ramah seperti orang kalau ke Bali. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus menggencarkan langkah strategis untuk memajukan pariwisata daerah. Salah satunya dengan melakukan kolaborasi bersama Grab Indonesia dan OVO. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama PT Transkontinen bangun komitmen untuk mengembangkan perindustrian daerah. Hal ini diutarakan CEO PT Transkontinen Ismail Rashid saat menerima kunjungan PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin di kantor baru yang berlokasi di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Rabu 6 November 2024. Perusahaan ini pada dasarnya bergerak di bidang logistik ekspor dan impor, akan tetapi Ismail melihat banyak prospek yang bisa dihasilkan dari komoditi industri di Gorontalo, di antaranya kopra, ekspor sapi antar pulau, dan produk lainnya. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Mario, bahwa dengan keadaan saat ini yang memiliki keterbatasan fiskal dengan menggandeng investor adalah langkah konkret yang bisa dilakukan.
Kehadiran PJ Gubernur Gorontalo menunjukkan kesiapan Pemprov dalam bekerja sama ke depan. Proses pembangunan kantor dan gudang PT Transkontinen di Gorontalo sudah menyentuh 70–80% dan rencananya akan diresmikan dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, bertujuan sebagai pemahaman bagi masyarakat dan stakeholder terkait tentang pentingnya penataan kota. Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, bertujuan untuk pemahaman bagi masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya penataan kota. Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim bertempat di Ballroom Hotel Aston, Kota Gorontalo, Kamis 7 November 2024. Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo memuat rencana struktur ruang, pola ruang, serta kawasan strategis. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi terkait program dan substansi antara kepentingan dalam arahan dan kebijakan pemanfaatan ruang di Provinsi Gorontalo. Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim dalam sambutannya mengatakan, Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah seperti menjadi acuan bagi Pemda, dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang, serta mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ia berharap adanya perda ini memudahkan investor maupun masyarakat pada umumnya dalam mengakses informasi terhadap rencana tata ruang. Kemudian memberikan kemudahan dalam proses perizinan berusaha, terutama yang terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. RW ini lumayan panjang. Tadi sudah dilihat sekilas info terkait proses penyusunan. Sehingga hari ini Bapak Ibu saya kira bukan curhat prosesnya lama, tetapi kita bersyukur hari ini Bapak Ibu ada momen kita untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RT RW Provinsi Gorontalo. Perda Nomor 2 Tahun 2024 merupakan revisi dari Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang yang diperoleh pengesahannya setelah diproses selama 8 tahun atau sejak 2017. Berbeda dengan sebelumnya, Perda ini diintegrasikan juga dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menggelar pelatihan pelayanan untuk menyeriusi kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak di Provinsi Gorontalo. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menggelar pelatihan pelayanan dalam menyeriusi pencegahan kekerasan terhadap perlindungan anak dan perempuan di Provinsi Gorontalo, Rabu 6 November 2024. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan ini dibuka penjabat Gubernur Gorontalo, Rudi Salahuddin. Rudi dalam arahannya menyebut bahwa permasalahan ini harus ada pendekatan yang komprehensif dari seluruh pihak. Sebagai daerah dengan julukan Serambi Madinah, hal ini semakin jauh dari kenyataan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui pelatihan ini dengan menghadirkan pelatih nasional, ia berharap dapat menjadi pijakan untuk dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam membangun daerah yang aman dan inklusif bagi semua kelompok termasuk perempuan dan anak. Yang kuat bagi kita untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan serta memastikan bahwa tidak ada perempuan dan anak yang tertinggal